Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu sedih? Tolong jawab ya. Aku pengen banget tahu kabar kalian. Kalau aku baru aja. So, that's why gak tahu kenapa aku pengen banget menyuarakan episode ini. Hidup terkadang memang semelelahkan itu. Dituntut untuk begini, untuk begitu, semuanya. Kata mereka, gak apa-apa untuk jadi apa adanya. Gak apa-apa untuk jadi diri sendiri. Tapi lama-lama kita diminta untuk jadi sempurna. Padahal kan diri ini cuma manusia biasa. Bingung. Sebenarnya hidup ini maunya apa? Episode ini tertuju untuk semua teman-teman di sini yang lagi sedih banget sama semuanya. Karena spesial, mungkin episode ini bakal jadi lebih panjang daripada episode sebelumnya. Sekalian buat temenin kalian istirahat dari hari-hari yang berat. Oh iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak udah mau nungguin aku untuk cerita lagi di sini. Maaf, akhir-akhir ini absen dari upload buat nemenin kalian. Doain semoga skripsi aku bisa cepat kelar ya. Amin. Hey, kamu gak sedih sendirian kok. Aku temenin ya. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kamu lagi sedih karena apa? Karena hidup? Karena baru aja ditinggal pergi lagi? Atau karena harus gagal lagi? Atau ya kecewa aja rasanya? Apapun dan bagaimanapun perasaan kalian sekarang, please ceritain ya. Kabarin aku. Please leave some comment di bawah. Aku pasti bakalan baca. Gak apa-apa, because it's a safe zone for us. Jadi jangan sungkan-sungkan buat cerita di sini ya. Oke? Kalau kalian ikutin aku di Instagram, mungkin kalian tahu kalau aku terbiasa buat lari sore sembari olahraga. Jujur, mungkin kita semua punya cara yang berbeda-beda ya buat healing. Dan cara aku healing sesederhana dengan lari sore. Entah ya. Di sini siapa aja yang suka banget sama suasana sore? Rasanya jadi waktu-waktu terbaik buat merefleksi diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri. Dan saat-saat lari sore tuh jadi saat yang intimate banget buat aku. Makanya kalau ada waktu luang dan kebetulan gak ada kerjaan dan kebetulan cerah, pasti aku bakalan dengan senang hati tuh langsung tancap gas ke lapangan buat lari sore dan ya ngobrol sama diri sendiri. Aku jadi tahu apa yang akhir-akhir ini buat aku bahagia dan apa yang lagi bikin aku sedih. Dan beneran aja terjawab. Aku sedih karena satu persatu dari mereka, dari teman-teman aku, mulai berubah lantas pergi. Oh ya, aku juga pernah bilang loh di podcast Kita dan Waktu. Mungkin di sini ada yang belum dengar. Aku bilang kayak gini. Sebelum people come and go, ada yang namanya people change. And it's hurt. It hurts me a lot. Aku sedih aja gitu loh. Aku sedih karena kasihan melihat diriku sendiri. Aku sedih karena ternyata aku keras banget ya sama diri aku sendiri. Aku
Aku sedih karena ada banyak orang-orang yang sudah aku perjuangkan tapi mereka tetap pergi. Bahkan gak bilang terima kasih. Aku sedih karena saat hidup sedang lelah-lelahnya, aku pun jahat banget sama diri aku sendiri. Aku sedih karena saat aku kecewa, saat aku terluka, aku gak bisa bilang apa-apa. Aku hanya diem karena terlalu takut buat nyakitin mereka. Lantas membiarkan mereka untuk terus melukai aku seperti ini. Aku sedih karena ternyata aku belum sebaik itu dengan diriku sendiri. Oke lah, mungkin ada beberapa waktu di mana rasanya sedih banget. Karena gak setiap hari bakalan sedih. Bahkan dalam 24 jam mungkin gak selamanya bakal sedih. Mungkin ada jam-jam di mana kita bahagia, ada jam-jam yang mungkin terkadang rasanya biasa aja. Tapi plot twistnya adalah bahkan saat aku lagi baik-baik aja, kesedihan itu bisa datang tiba-tiba. Kalian pernah gitu gak? Saat semuanya udah mulai membaik dan udah ngerasa lebih lega, segala rasa kecewa bisa kembali ada. Karena mereka gak akan pernah benar-benar pergi. Mereka selalu di sini, di ingatan kita. Makanya kadang cuma dengerin beberapa lagu, cuman ngeliat dia lewat sepintas, cuman pergi ke tempat yang mungkin pernah kita lewatin bareng, itu bisa sesakit ini ternyata. Gak ada yang mengira kalau dewasa akan jadi seberat ini. Menyimpan semuanya sendiri karena gak ada yang mau dengerin. Menyimpan semuanya sendiri karena gak mau membebanin. Hebat ya kita. Hebat karena sampai hari ini masih hidup dan terus berjalan. Awalnya aku marah, aku kecewa, aku bingung harus gimana sebenarnya. Tapi hidup bukan cuma tentang memperjuangkan dan membahagiakan orang lain. Justru ada diri sendiri yang harus dibahagiakan. Dan itu yang harusnya wajib. Jangan sampai karena kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, justru diri sendiri jadi terlupakan begitu saja. Jangan ya. Oh iya, tadi kan aku udah ngasih tahu ya kalau healing aku sesederhana dengan lari sore. Kalau kalian ngapain sih? Kalian ngapain biasanya kalau lagi healing? Kasih tahu aku juga ya. Sedih lagi ya. Banyak banget yang bikin kecewa. Banyak banget yang bikin keluar air mata. Gak semua orang baik ya ternyata. Semudah itu mereka buat bikin orang lain sakit hati. Mereka gak takut ya kalau karma masih ada. Gak apa-apa. Apapun itu, jangan pernah berhenti jadi orang baik ya. Oke? Karena aku tahu akan ada fase dimana kamu bingung banget. Semuanya terlalu berat, tapi kamu gak tahu harus cerita ke siapa, harus cerita kemana. Kamu menangis, kamu marah, kamu kecewa. Tapi sama siapa? Karena yang kamu punya cuma diri kamu sendiri. Hey, mungkin kamu perlu mendengar kata-kata ini. Ini aku buatkan spesial banget buat kamu. Kalau hidup lagi gak baik ke kamu cuma perlu percaya bahwa setelah ini pasti akan ada kebahagiaan yang gak kalah besarnya. Yang namanya perjalanan pasti melelahkan. Makanya di setiap jalan selalu ada rest area buat kita makan, minum, atau tidur sejenak. Dan perjalanan gak selalu mulus,
nggak selalu lurus. Kadang naik, kadang turun, belok, bahkan disertai tikungan tajam. Artinya, kita nggak selalu kuat. Kita cuma manusia biasa yang kadang butuh dikuatkan. Hidup boleh jahat, tapi kamu jangan. Kamu harus baik ke diri kamu sendiri. Oke? Semakin dewasa, nggak cuma masalah doang yang bertambah, tapi juga kedewasaan kamu dan cara pandang kamu memandang hidup. Aku jadi inget kalau setiap kesedihan pasti punya makna. Mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama. Karena kita sebagai manusia kadang gak ngerti. Dan harus dengan kesedihan dan air mata biar bisa lebih sadar lagi. Iya gak sih? Kadang kalau hidup cuma isinya bahagia aja, kita jadi keenakan dan gak bisa jadi dewasa. Berat ya? Aku yakin kamu pasti bisa melewatinya. Seperti hari kemarin, seperti biasa, kamu akan selalu kuat. Percaya deh. Tenang. Kelihatannya memang berat. Tapi percayalah, ini akan membuat kamu jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat dari yang sekarang. Asli deh. Buat kamu yang lagi sedih hari ini, aku gak tahu apa kesedihan kamu, seberat apa rasanya jadi kamu, sesulit apa kamu melewatinya. So take your time, ambillah waktu kamu, nikmatilah kesedihanmu, menangislah kalau itu bisa melegakanmu. Gak apa-apa, gak perlu merasa bersalah dan merasa lemah. Kita semua pasti pernah sedih. Kita semua pasti pernah menangis. Malah, waktu nangis rasanya jadi lebih lega banget. Lega karena akhirnya ada sesuatu yang bisa dikeluarkan. Seperti air, kalau terus-menerus dikumpulkan dalam satu gelas atau botol, mungkin akan luber dan perlu untuk diluapkan biar jadi lebih ringan. Peluk diri kamu sendiri dan bilang terima kasih karena sudah mau diajak kerjasama dan berjalan bahkan sampai sejauh ini. Sekali lagi, aku gak tahu apa kesedihan kamu. But take your time. Ditinggalkan memang gak enak. Gagal dan selalu gagal lagi juga melelahkan. Kecewa apalagi. Tidur dengan harus terus-menerus overthinking, harus menangis. Itu juga capek dan bikin pusing. Tapi ada hari esok yang harus dilanjutkan. Masih banyak kebahagiaan yang belum kita rasakan. Masih ada ribuan mimpi dan cita-cita yang harus kita kejar. Jadi, buat kamu-kamu yang lagi sedih sekarang, semoga setelah ini kamu bisa lekas lega dan kembali bahagia seperti sedia kala. Remember, setelah sedih, pasti bahagia. Kalaupun nanti sedih lagi, pasti bakal bahagia lagi. Kayak gitu aja ingat ya. Dan terima kasih banyak sudah mau dengerin episode ini, bahkan sampai detik ini. Kalau teman-teman pengen baca buku aku, kalian bisa beli dan klik link yang ada di description box ya. Ya udah, semoga habis ini kalian bisa tidur dengan nyenyak tanpa harus overthinking, dan semoga hari esok bisa berjalan jauh lebih baik daripada hari ini. Oke? Ya udah. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur episode selanjutnya. Dadah.